Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yuwanita Vidya Manggiasti, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Bandung. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan refleksi modul 1.1. Sistematika refleksi kali ini yaitu kesimpulan materi, pemahaman sebelum mempelajari materi, pemahaman sesudah mempelajari materi, dan tindak lanjut. Yang pertama, kesimpulan materi, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 4 pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan zaman, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersama-sama, sementara dalam pengertiannya itu berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak bukanlah tabu rasa. Guru bisa diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Kita sebagai pendidik harus tahu kodrat anak seperti petani yang menyemai benih. Benih padi akan tumbuh menjadi padi. Benih jagung akan tumbuh menjadi jagung. Sama halnya dengan anak, mereka mempunyai kodrat masing-masing. Setiap anak mempunyai minat, bakat yang berbeda. Kita harus pahami ada 3 poin penting pemikiran KHD. Yang pertama, ingarso sung tulade, yang artinya kita sebagai guru harus memberi contoh atau menjadi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya kita sebagai guru harus memberi motivasi. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya kita sebagai guru harus memberikan dorongan dan semangat. Pendidikan juga harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja, tetapi seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibarat kertas sudah ada garis putus-putusnya, dan kita sebagai seorang guru menembalkan garis yang putus-putus tersebut agar menjadi jelas dan bermakna. Dalam prosesnya, kita harus memperhatikan kodrat alam, yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan lingkungan alam dan sosial anak, dan harus menyesuaikan kodrat zaman, yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan zamannya. Selain kodrat alam dan kodrat zaman, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang biasa saya lakukan yaitu pembelajaran berpusat pada guru, mengejar ketuntasan materi, masih mengejar angka atau nilai dalam pembelajaran, tidak memperhatikan potensi siswa, dan pada saat pembelajaran siswa harus diam, memperhatikan guru agar suasana di kelas kondusif. Setelah mempelajari modul 1.1, ada pemahaman yang lebih setelah mempelajari materi tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, pembelajaran berpihak pada siswa. Yang kedua, bukan mengajarkan tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, bukan mengejar materi tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa.
Dan yang keempat, pada saat pembelajaran diperbanyak dengan permainan yang menuju ke arah materi. Tindak lanjut yang akan saya laksanakan setelah mempelajari modul 1.1 adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, di antaranya merancang pembelajaran yang menarik, menyiapkan media pembelajaran yang beragam, dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Menerapkan sistem AMONG juga akan saya laksanakan dalam pembelajaran sesuai 3 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta saya akan memperhatikan aspek psikologi, latar belakang siswa, dan kemampuan awalnya. Pada proses penilaian, saya akan melakukan penilaian yang beragam, yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman pada siswa. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi kesimpulan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.